Halo semua, balik lagi bersama aku Wega pada alur cerita anime Prison School. Jadi anime ini tuh menceritakan tentang 5 biji pria yang dipenjara di dalam sekolah khusus wanita akibat mereka melakukan sebuah kesalahan besar. Kesalahan apakah itu? Apakah kesalahan berupa Mari kita bahas di alur cerita kali ini. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Sekolah menengah atas atau SMA bernama Hachimitsu pada awalnya adalah sekolah khusus wanita. Namun semenjak penggantian kepala sekolah terdapat kebijakan baru di mana memperbolehkan seorang pria untuk mendaftar pada sekolah itu. 5 biji pria sableng yang ingin membuat harem memutuskan untuk mendaftar pada sekolah itu. Beberapa di antaranya ada Gakuto, Shingo, Kiyoshi, Paijo, dan juga Andre. Namun setelah berhasil masuk bukannya membuat harem, pada kenyataannya mereka hanya bisa memandang para wanita dari kejauhan aja, ngajak ngobrol aja nggak berani ceritanya. Merasa bosan kumpul sama pria mulu, Kiyoshi selaku MC pada anime ini memberanikan diri untuk berbicara kepada para wanita. Punten, ini orang kenapa dah? Udah dibilangin itu mustahil, malu anjing. Di sisi lain 2 biji cewek tadi yang diajak kenalan sama Kiyoshi langsung dihampiri sama kakak kelas mereka. Singkatnya, kakak kelasnya ini memperingatkan mereka berdua untuk tidak dekat-dekat dengan anak laki-laki. Kenapa? Karena belum lama ini terdapat selembaran kertas dari ketua OSIS yang menyatakan bahwa para murid akan dihukum ketika berdekatan dengan murid laki-laki. Terlebih lagi di area sekolah terdapat beberapa biji burungnya Itachi, di mana burung itu merupakan peliharaan milik ketua OSIS. Di sisi lain atau di ruang kelas, Kiyoshi yang sedang menghapus tulisan tidak sengaja menjatuhkan penghapusnya. Tentu karena penghapus itu terdapat gambar sumo, dengan cepat dirinya segera mengambil penghapus itu biar nggak dilihat sama temannya. Sumo? Bel istirahat pun berbunyi. Ketika sepi, wanita yang melihat penghapus milik Kiyoshi pun langsung bertanya apakah Kiyoshi suka dengan pertandingan sumo. Kebetulan wanita ini juga memiliki penghapus yang sama. Tanpa basi-basi lagi, meskipun penghapusnya itu merupakan pemberian dari ibunya, Kiyoshi pun langsung bilang bahwa dirinya sangat suka dengan pertandingan sumo, padahal ya cuman bohongan aja. Dan dari sinilah awal mula hubungan antara Kiyoshi dengan salah satu wanita cantik bernama Chiyo pun dimulai. Setelah ngobrol kesana kemari tentang sumo, di sini Chiyo ingin mengajak Kiyoshi untuk nobar pertandingan sumo. Tentunya karena baru pertama kali diajak sama cewek, Kiyoshi pun langsung berteriak dengan sangat kegirangan. Wangi, stres. Hari pun menjadi malam. 4 laki-laki sableng lainnya yang lagi gabut memutuskan untuk melancarkan rencana jahatnya. Astaga, jangan sok Melihat semangat dan berkat provokasi dari temannya, membuat Kiyoshi pun juga ikut tersesat. Namun setelah mengetahui bahwa mereka akan mengintip kelas 1-1 di mana terdapat Chiyo, seketika membuat Kiyoshi langsung menjadi ragu. Tidak ingin Chiyo dilihat oleh teman-temannya, di sini Kiyoshi pun berusaha untuk menggagalkan rencana mereka. Tapi jikalau Kiyoshi ketahuan berkhianat, tanpa diragukan lagi mereka akan segera menghajar habis dirinya. Sesampai di atap sekolah atau lebih tepatnya di bawah lokasi pengintipan, tidak sengaja Kiyoshi melihat Chiyo yang sedang menuju ke asramanya atau menuju ke kamarnya. Beranggapan bahwa Chiyo telah selesai mandi dalam artian keadaan sudah aman, pada akhirnya Kiyoshi pun mau membantu mereka semua. Menggunakan HP yang diikat dengan kabel untuk video call, mereka pun memasukkan HP itu ke dalam jendela yang telah terbuka. Hati-hati cuk, HP lu tuh soalnya. Lah, HP gue. Jedeng, jatuh deh. Untungnya saja ketika HP-nya terjatuh tidak ada orang di sekitar situ, aman lah. Mengetahui rencananya hampir gagal dan kalau ketahuan bisa sangat berbahaya, dengan cepat teman-temannya pun menyuruh Kiyoshi untuk segera mengambil HP-nya. Kenapa? Ya karena itu HP-nya milik Kiyoshi. Menggunakan tali dari atap sekolah, Kiyoshi pun berhasil masuk ke dalam ruang ganti. Tadi sangka-sangka terdapat Chiyo yang sedang ingin mengganti bajunya. Kabur oi, pura-pura gak kenal aja cuk.
Lah katanya tadi udah selesai. Belum cuy. Dikarenakan matanya minus atau agak blur membuat Cio kesulitan untuk menemukan tempat pemandian air panas. Namun untungnya berkat hal itu juga membuat Cio tidak menyadari bahwa pria yang ada di depannya itu adalah Kiyoshi selaku teman kelasnya. Perlahan-lahan tapi pasti, Cio pun segera mempersiapkan dirinya. Dan karena rambut milik Kiyoshi mirip dengan temannya, tanpa ragu Cio pun langsung segera mengajak Kiyoshi menuju ke kolam surga. Anjas. Di sisi lain atau di atap sekolah, melihat Kiyoshi yang telah pergi ke taman surga membuat teman-temannya pun ingin segera menyusulnya. Namun di waktu yang sama setelah melepas armornya, secara tiba-tiba terdapat ratusan bahkan ribuan gagak yang langsung menyerang mereka. Yup. Gagak ini merupakan peliharaannya ketua OSIS. Setelah menyadari bahwa murid cowok sedang melakukan hal yang agak astaga atau emang astaga, seketika membuat keadaan di sekolah langsung menjadi heboh. Para murid cewek yang panik memutuskan untuk segera pergi ke asrama biar nggak kenapa-napa. Namun berkat keributan itu membuat Kiyoshi bisa keluar dari taman surga tanpa diketahui. Nah, anggota OSIS yang telah mempergoki murid laki-laki langsung segera mengikat mereka di tengah-tengah lapangan. Mengingat laki-lakinya masih kurang 1 biji, di sini salah satu anggota OSIS bernama Meiko langsung bertanya di mana teman satunya. Tidak ingin mengkhianati temannya, Gakutot pun langsung bilang bahwa mereka berempat saja yang terlibat, sedangkan teman satunya itu sama sekali tidak terlibat. Auto disiksa sampai ngaku deh. Melihat teman-temannya yang disiksa dari kejauhan membuat Kiyoshi pun langsung ketar-ketir menjadi panik. Tak disangka-sangka terdapat salah satu murid cewek yang langsung menghampirinya sembari menjelaskan bahwa mereka semua itu adalah anggota OSIS. Mulai dari Hana selaku sekretaris dan Meiko selaku wakil ketua OSIS yang bertugas untuk menindaklanjuti tindakan yang gak benar. Dan untuk ketuanya itu bernama Mari selaku pengendali gaga yang tak lain dan tak bukan ya si mbak-mbak ini. Masakah jangan-jangan setelah insiden itu tersebar, kini mereka semua dijatuhi hukuman yakni dipenjara di dalam sekolah selama 1 bulan lamanya. Jika ketahuan melanggar peraturan lagi, maka hukuman penjara akan diperpanjang selama 1 bulan. Jika 2 kali melakukan pelanggaran, maka hukuman akan diperpanjang 3 bulan dan jika ketahuan untuk yang ketiga kalinya, maka mereka dipastikan akan dikeluarkan dari sekolah. Lah mana bisa gitu? Bacot. Dan untuk kegiatan pelajaran tetap akan dilakukan di dalam penjara melalui layar monitor. Hari pun menjadi sore. Agar para cowok sableng ini nggak kemana-mana, mereka pun dipaksa untuk membuat barikade pada sekitar penjara. Tidak terima tentang apa yang sedang terjadi, para cowok sableng pun segera memprotes akan tindakan dari ketua OSIS. Bahkan Pak Ijo selaku asasin sampai ngatain Meiko dengan sebutan wanita lo ceplak. Woi jangan siksa temanku. Kau baik-baik saja Jo. Melihat temannya yang tersiksa dengan cepat, Kiyoshi pun langsung segera menghentikan Meiko. Untungnya saja setelah mendengar ceramah dari Kiyoshi membuat Meiko pun langsung pergi kehabisan kata-kata. Hari pun menjadi malam. Bukannya berterima kasih atas tindakan heroiknya, justru teman-temannya langsung ngebacotin si Kiyoshi ini. Karena gara-gara Kiyoshi, mereka tidak bisa melihat pemandangan dari ketua OSIS. Gara-gara lu. Sableng. Hari pun menjadi pagi. Sama seperti di hari sebelumnya, mereka selalu disiksa oleh wakil ketua OSIS karena mereka tuh kerjaannya protes atau sambat mulu kalau bahasa Jawanya. Tapi bukannya tersiksa, mereka justru malah senang karena bisa melihat pemandangan dari wakil ketua OSIS. Hukum aku woi. Enggak, gua aja. Aku saja woi. Aku. Ketua OSIS yang sadar bahwa cara yang dilakukan oleh Meiko sudah tidak lagi efektif, langsung menyuruh Hana untuk segera membantu Meiko. Pada awalnya, para cowok sableng senang karena terdapat wanita cantik yang ikut mengawasi mereka. Gak taunya cewek ini merupakan seorang wibu psikopat. Meski sebelumnya mereka senang ketika disiksa oleh Meiko karena sekalian bisa melihat pemandangan, tapi berbeda dengan Hana yang menggunakan pakaian tertutup sehingga tidak memberikan bonus apa-apa. Ketika sedang mencari bunga clover 4 sisi, tidak sengaja Kiyoshi melihat anak burung gagak yang sedang terjatuh. Tidak tega membiarkannya, Kiyoshi pun segera mengembalikan anak burung gagak kembali menuju ke sarangnya. Di waktu yang sama, kebetulan Chiyo juga sedang berada di sana.
Melihat Kiyoshi yang telah menyelamatkan anak burung gagak membuat Chiyo berpikir bahwa Kiyoshi tidak mungkin terlibat dalam insiden kemarin atau insiden intip-mengintip. Chiyo juga percaya bahwa barang siapa yang suka dengan sumo pasti orang itu berada di jalan yang benar atau orang baik-baik lah. Berdasarkan janji kemarin, seharusnya beberapa hari lagi mereka akan nonton pertandingan sumo bareng. Tapi dikarenakan saat ini para pria tidak diperbolehkan untuk keluar dari sekolah, membuat rencana mereka dalam nobar pun jadi gatot atau gagal total tot. Tapi anehnya meskipun mustahil, Kiyoshi malah berjanji bahwa dirinya tetap akan datang ke pertandingan sumo. Pergi sambil tersipu malu deh. Tepat setelah Chiyo pergi terdapat Hana yang sedang sibuk mencari tempat. Tak disangka-sangka bahwa Hana ini ternyata sedang mencari tempat untuk buang air kecil. Di waktu yang sama, Kiyoshi yang berada di atas pohon pun langsung ditabrak oleh ibu burung gagak yang hingga pada akhirnya Kiyoshi pun terjatuh tepat ketika Hana sedang... Tentunya karena asat bagian bawah telah dilihat oleh seorang cowok, seketika membuat Hana langsung berteriak. Mendengar teriakan Hana dari kejauhan, dengan cepat Meiko selaku wakil ketua OSIS pun langsung segera menghampirinya. Hari pun menjadi pagi dan seperti biasa kelima pria Sableng selalu bekerja keras bagaikan nafas kuda. Kabar baik berasal dari ketua OSIS bahwa di akhir pekan mereka semua akan dibebaskan selama 3 jam lamanya. Tentu karena akhir pekan bisa bebas, Kiyoshi bisa menepati janjinya untuk nobar sumo bersama si Chiyo. Jeblak. Apaan sih? Ada semut. Hah? Semut? Yup, Paijo sangat suka dengan semut. Setelah memberitahu 5 pria Sableng, ketua OSIS pun pergi ke tempat kepala sekolah untuk memberikan selembaran kertas. Namun sayangnya kepala sekolah entah sedang pergi kemana. Daripada buang-buang waktu ya kan, ketua OSIS pun melemparkan selembaran kertas dan tidak sengaja kertas tersebut malah menghidupkan layar komputer milik kepala sekolah. Tidak disangka-sangka ternyata Pak Kepala Sekolah sedang berjelajah di situs Kucing Peduli. Mari yang sangat anti dengan hal berbau langsung meluapkan amarahnya kepada 5 pria Sableng. Di mana seharusnya libur selama 3 jam di akhir pekan, kini tidak ada kata libur bagi mereka semua. Tentunya karena tidak bisa pergi nobar sumo bareng Chiyo seketika membuat Kiyoshi langsung terkapar lemas. Tapi setelah melihat lubang yang dibuat oleh semut, seketika menguatkan tekad Kiyoshi untuk kabur dari penjara. Hari pun berganti. Terinspirasi dari lubang semut, Kiyoshi pun segera mencari bangunan yang sekiranya sudah rapuh. Kebetulan di dekat pembuangan sampah terdapat tembok yang sudah terkikis. Perlahan tapi pasti, setiap membuang sampah Kiyoshi selalu mengkikis tembok itu menggunakan garpu. Cing cing. Lumayan capek. Apaan nih? Lah, meset. Ya intinya Chiyo ngasih tahu kalau di akhir pekan ngajak ketemuan Kiyoshi di depan stadion pada jam 1 siang. Oke. Oh iya, gue tadi nemu kertas ini di tempat sampah nih. Yup, kertas itu adalah kertas yang dilempar oleh Chiyo tapi malah meleset. Setelah membaca kertas itu, Gakutot pun sadar bahwa Kiyoshi ingin kabur dari sekolah. Merasa panik rencananya akan terbongkar, pada awalnya Kiyoshi ingin segera membunuh Gakutot. Tapi tak disangka-sangka, ternyata Gakutot malah ingin membantu si Kiyoshi. Lah, emangnya kenapa nih? Jadi pada saat Kiyoshi pergi kencan besok tuh kebetulan figur The Three Kingdom Limited Edition akan dijual. Maka dari itu ketika Kiyoshi pergi kencan besok tuh Gakutot mau nitip buat beliin figur limited edition yang akan dijual di luar sekolah gitu. Demi kelancaran bersama, pada akhirnya Kiyoshi pun langsung menyetujuinya. Pada malam hari mereka berdua langsung merancang segala rencana dan strategi untuk keluar dari sekolah. Mulai dari rute pelarian, penggantian tugas untuk mengkikis tembok, strategi pengalihan, dan lain sebagainya. Hari pun menjadi pagi, sesuai dengan rencana bahwa mereka akan bersandiwara seolah-olah mereka sedang bertengkar. Back. Ah, lebay lu. Woi, brak. Sesuai rencana. Yoi. Nah, tujuan mereka sengaja membuat tempat pengumpulan sampah menjadi hancur, yakni biar mereka bisa menyembunyikan lubang tembok yang telah mereka kikis. Namun dikala ingin memperbesar lubang, tidak disangka bahwa Hana akan gantian mengawasi mereka.
Hana juga memanggil Kiyoshi untuk memastikan kembali apakah dirinya benar-benar tidak memberitahu insiden kemarin kepada teman-temannya. Sebagai pembalasan, di sini Hana menyuruh Kiyoshi untuk meminum teh sebanyak-banyaknya dengan harapan bahwa Kiyoshi akan segera membuang air kecil. Sembari mengelabuhi Hana, mereka berdua berusaha dengan keras untuk menyembunyikan lubang yang telah mereka buat. Di waktu yang sama, akibat terlalu banyak minum teh, membuat Kiyoshi kini beneran kebelet buang air kecil. Masih ingin melakukan balas dendam atas insiden kemarin, Hana pun langsung mengikuti Kiyoshi menuju ke arah toilet. Namun berkat hal itulah, kini Gakutot bisa memperlebar lubang dinding sekaligus menutupinya biar tidak ketahuan. Tidak nyaman karena diikuti, dengan cepat Kiyoshi pun langsung lari sembari menutup pintu toilet. Akan tetapi Hana yang sangat atletis dapat memasuki toilet tersebut dengan cara melompati dinding. Dikarenakan Kiyoshi tidak mau menunjukkan tongkatnya, di sini Hana pun menyerangnya secara membabi brutal. Namun berkat kebrutalannya justru membuat Hana terpleset sembari menarik celana milik Kiyoshi. Di saat bersamaan karena sudah di ambang batas, pada akhirnya Kiyoshi pun telah lagi-lagi bukannya balas dendam, justru Hanalah yang malah ternodai lagi oleh Kiyoshi. Hayalah. Mengingat lubang sudah besar dan untuk gladi resik, di sini Kiyoshi mencoba keluar dari sekolah dibantu oleh Gakutot. Dikala perjalanan pulang, tidak sengaja Kiyoshi melihat Pak Kepala Sekolah yang sedang mengubur harta berharganya. Stakjir! Untungnya saja di backup sama Gakutot. Hari pun menjadi malam. Sebagai bentuk penghargaan di sini Meiko ditugaskan untuk mengabulkan satu benda yang diinginkan oleh para cowok sableng. Tidak disangka-sangka bahwa Gakutot meminta benda MP3 recorder atau semacam alat perekam. Buat apa? Simak aja terus pokoknya ya. Terlepas dari itu, pada hari Sabtu nanti para cowok sableng akan ditugaskan untuk menjadi panitia festival olahraga. Di sini mereka dibagi menjadi dua kelompok. Kiyoshi, Gakutot, dan Shingo sebagai penjaga barang, sedangkan Paijo dan Andre sebagai divisi serabutan atau kebersihan. Beberapa hari sebelum festival olahraga dimulai, Shingo selalu mendengar percakapan yang membahas mengenai lubang dan bagaimana cara untuk memasukinya antara Kiyoshi dan juga Gakutot. Tidak ingin berpikir buruk, mungkin saja Shingo salah mendengarnya. Bahkan tetapi semua kejadian semakin diperjelas ketika Shingo melihat Kiyoshi dan Gakutot yang sedang di dalam kamar mandi. Wayalah. Padahal sebenarnya Gakutot itu sedang ngambil sabun di depannya Kiyoshi. Cuman ya kebetulan posisinya tuh agak astaga. Mau join? Tidak ingin dirinya kenapa-napa, dengan cepat Shingo mengajukan diri untuk dipindahkan ke divisi serabutan bersama Paijo dan juga Andre. Dia kenapa? Entahlah. Sesuai dengan kesepakatan di tempo lalu, Meiko ditugaskan untuk memberikan barang permintaan para cowok sableng. Dan tentunya MP3 recorder milik Gakutot juga diberikan. Dikarenakan besok pelajaran informatika di mana membutuhkan komputer, para cowok sableng harus pergi ke kelas khusus mengingat di dalam penjara itu tidak ada komputer kecuali penjara milik sesuai rencana. Sesampai di kelas khusus, di sini Gakutot mulai menjelaskan mengenai rencananya, di mana dirinya akan menggunakan MP3 recorder di dalam WC untuk menciptakan suara BAB yang ngecrot-ngecrot, ya seolah-olah sakit diare lah. Kebetulan dikarenakan pelajaran hari ini menggunakan komputer, maka Gakutot bisa mendownload suara orang sakit diare pada internet. Namun sayangnya ketika dicari, Gakutot sama sekali tidak menemukan rekaman orang diare. Sepertinya tidak ada cara lain. Namun dengan begini, kini mereka memiliki suara orang diare original lagi. Di sisi lain, setelah beberapa hari mengubur aset berharganya, Pak Kepala Sekolah pun menggali kuburan itu lagi. Lagi-lagi merasa menyesal, Pak Kepala Sekolah pun ingin menguburnya lagi, tapi kali ini dirinya menggunakan semen agar supaya Pak Kepala Sekolah tidak bisa menggalinya lagi. Ketika ingin kembali, tidak sengaja Pak Kepala Sekolah melihat lubang pada dinding sekolah. Daripada gabut mumpung semennya masih sisa, dirinya pun menambal lubang yang rusak itu. Tepat beberapa hari lagi sebelum kencan, Kiyoshi dan Gakutot pun memastikan kembali semua persiapan agar rencananya dapat berjalan lancar. Gak taunya lubang yang menjadi akses untuk keluar telah ditutup oleh tambalan semen.
Yup, semua ini adalah ulah Pak Kepala Sekolah. Merasa frustasi karena usahanya sia-sia apalagi telah mencret di dalam kelas membuat Gakutot pun merasa benar-benar depresi. Masih belum ingin menyerah, di sini Kiyoshi pun memikirkan cara untuk keluar yakni menyamar sebagai wanita. Tapi untuk melakukan itu Kiyoshi membutuhkan seragam wanita sekaligus wig agar supaya rambutnya bisa menjadi panjang. Mendengar perkataan dari Kiyoshi membuat Gakutot pun kini kembali semangat. Bahkan dirinya juga sudah menemukan cara untuk memenuhi akan kebutuhan itu. Ketika sedang bekerja rodi, Gakutot sengaja membuat kesalahan agar supaya dirinya mendapatkan hukuman berat. Mulai dari menyentuh aset milik Meiko hingga narik rok milik ketua OSIS. Wah, apaan ini, Cok? Bukankah ini? Yup, itu adalah rambut milik Gakutot. Jadi Gakutot tuh sengaja dihukum agar rambutnya dipotong yang nantinya digunakan sebagai wig atau sebuah rambut palsu. Kurang nyari bajunya nih berarti. Secara singkat, berkat pengalihan yang dilakukan oleh Gakutot membuat Kiyoshi berhasil mengambil seragam sekolah pada tempat penyucian. Tentunya Kiyoshi melewati sebuah jalur selokan atau jalan tikus. Yo, woi. Hari pun berganti dan hari ini festival olahraga akan segera dimulai sekaligus menjadi hari di mana Kiyoshi dan Gakutot akan menjalankan rencananya. Tanpa berlama-lama lagi, Kiyoshi langsung segera menuju ke kamar mandi untuk menaruh MP3 recorder sekaligus mengganti bajunya dengan seragam sekolah milik wanita. Tentu Kiyoshi juga menggunakan rambut milik Gakutot. Akibat tubuh Kiyoshi yang kebesaran atau emang seragamnya aja yang kekecilan membuat bagian belakang alma mater langsung menjadi robek. Setelah semua persiapan telah selesai, Kiyoshi pun mulai berjalan menuju ke arah gerbang. Eits, tunggu dulu. Hati-hati di jalan. Let's go. Di sisi lain sebelum pergi, di sini Chiyo juga membuat nasi kepal untuk dimakan bareng dengan Kiyoshi. Setelah semua persiapan telah selesai, Chiyo juga langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan. Tek. Setelah berlari secepat kilat bagaikan nafas kuda, akhirnya Kiyoshi pun dapat bertemu dengan si Chiyo. Dikala makan onigiri buatan Ayang sembari nonton pertandingan sumo, tak lupa juga mereka untuk mengambil foto. Cekrek, keren banget gua. Toilet. Melihat seragam wanita yang berada di tas milik Kiyoshi, seketika membuat Chiyo langsung menjadi kaget. Lebih parahnya lagi bahwa seragam itu adalah seragam milik Chiyo itu sendiri. Wayalah. Bukankah ini seragamnya? Ke isekai aja lah. Di sisi lain atau di sekolah, Meiko yang curiga kenapa dari tadi Kiyoshi nggak kelar-kelar pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Dan sesuai rencana, berkat MP3 recorder yang diletakkan di dalam toilet mampu membuat Meiko percaya bahwa Kiyoshi itu sedang diare berat. Masih belum kelar selama 30 menit lamanya, kali ini Shingo dan Meiko ingin memastikan Kiyoshi apakah jangan-jangan dirinya cuman pengen bolos kerja aja. Ketika Gakutot ingin menyalakan suara MP3 recorder, ternyata remote-nya rusak akibat ditendang sama wakil ketua OSIS. Karena Kiyoshi dipanggil tapi nggak ada jawaban, maka tidak ada pilihan lain selain mendobrak pintu kamar mandi. Tentunya Gakutot yang menyaksikan akan hal itu seketika langsung ketar-ketir menjadi panik. Entar kalau ketahuan gimana coba? Tepat ketika Meiko mendobrak pintu, ternyata Kiyoshi sedang menangis akibat dirinya diare. Maksudnya akibat Chiyo telah pergi meninggalkan dirinya. Mengetahui bahwa Kiyoshi sedang patah hati ditambah pulang lebih awal 30 menit, Gakutot pun mengira bahwa Kiyoshi lupa membelikan figur Three Kingdom. Udah gue beliin, cuk. Wangi. Biar aman, di sini Gakutot menyembunyikan figur Three Kingdom di dekat toilet. Tepat ketika mereka keluar dari toilet, tak disangka terdapat ketua OSIS beserta wakilnya. Tanpa basi-basi lagi, ketua OSIS pun langsung bertanya apakah Kiyoshi udah puas nonton sumonya. Dengan beribu macam alasan, Kiyoshi pun langsung bilang bahwa dari tadi dirinya tuh berada di dalam toilet. Namun ketika ketua OSIS menunjukkan foto milik Kiyoshi dan Chiyo yang sedang nonton sumo bersama, membuat Kiyoshi dan Gakutot pun kini kehabisan kata-kata. Ternyata ketua OSIS, Chiyo, dan kepala sekolah itu adalah satu keluarga, kakak, adik, dan juga ayah.
Di sini anggota OSIS berhasil membongkar seluruh rencana milik Kiyoshi, mulai dari menggunakan rambut palsu, menyamar sebagai wanita, dan yang paling parahnya itu Kiyoshi pakai seragam milik Chiyo selaku adik dari ketua OSIS. Setelah kebanjiran fakta dan untuk memastikan kembali, di sini wakil dan ketua OSIS pun menginterogasi Kiyoshi di ruangan gelap gulita. Biar Gakutot nggak kena hukuman, Kiyoshi bilang bahwa tidak ada orang yang terlibat kecuali dirinya. Jadi bener-bener rencana Kiyoshi itu sendiri. Sama seperti pernyataan di awal-awal, ketika melanggar maka hukuman penjara akan diperpanjang selama 1 bulan. Dan khusus untuk Kiyoshi, dirinya akan segera dikeluarkan dari sekolah. Yalah. Di sisi lain, setelah merenung sepanjang malam, Chiyo pun berkesimpulan bahwa yang dilakukan oleh Kiyoshi itu pasti ada alasannya. Karena ya bagaimanapun, orang yang suka dengan sumo itu pasti orangnya baik. Tepat ketika selesai ngomong, beredar sebuah berita bahwa seorang pria yang menyamar sebagai wanita akan segera dikeluarkan dari sekolah. Chiyo yang tahu akan pria yang dimaksud langsung segera pergi menuju ke tempat kakaknya. Gak taunya sesampai di sana terdapat Kiyoshi yang sedang ingin menulis surat pernyataan keluar dari sekolah. Merasa bersalah karena telah meninggalkan Kiyoshi tanpa sepatah kata, di sini Chiyo pun langsung membelanya mati-matian. Ya intinya Kiyoshi nggak salah. Jikalau Kiyoshi dipaksa untuk keluar, maka Chiyo juga akan ikut keluar dari sekolah. Tentunya mendengar akan hal itu membuat kakaknya selaku ketua OSIS langsung menjadi ragu. Dibiarin deh jadinya. Sesampai di penjara bukannya disambut, di sini semua teman-temannya kecuali Gakutot berusaha untuk mengabaikan Kiyoshi. Bahkan parahnya, jatah makanan milik Kiyoshi juga telah dimakan oleh mereka semua. Kecuali Gakutot loh ya. Tentunya sebagai teman yang pernah berjuang bersama, di sini Gakutot ingin memberikan 1 biji karage miliknya. Wits, nggak bisa gitu. Masih ingin mengeluarkan 5 pria sableng, di sini ketua OSIS menyuruh Meiko untuk menyelidiki segala sesuatu tentang mereka berlima. Tek. Setelah menyelidiki kesana kemari, Meiko pun berhasil membuat kesimpulan bahwa Gakutot itu suka dengan figur Three Kingdom. Andre suka disiksa sama wakil ketua OSIS, Paijo suka sama semut, dan yang terakhir Shingo itu orangnya pemarah. Setelah mendapatkan informasi yang lumayan banyak, di sini anggota OSIS pun mulai menyusun rencana untuk mengeluarkan semua anak laki-laki. Operasi ini diberi nama OPL atau Operasi Pengeluaran Laki-laki. Seharusnya OPLL ya, tapi ya biarlah. Hari pun menjadi pagi. Di sepanjang kerja Rodi, mereka semua mulai mengasingkan Kiyoshi. Bahkan ketika Gakutot ingin mendekatinya, dirinya langsung dicegah oleh Shingo dan juga kawan-kawannya. Melihat hubungan mereka yang sedang menuju ke ambang kehancuran, kini saatnya bagi anggota OSIS untuk menjalankan OPL atau Operasi Pengeluaran Laki-laki. Langkah pertama untuk menjalankan operasi itu, di sini Meiko ditugaskan untuk memanipulasi Shingo agar supaya bisa digunakan sebagai alat untuk menghancurkan tali persahabatan. Berkat selalu disuguhkan atau diperlihatkan pemandangan milik wakil ketua OSIS, membuat Shingo pun akan menuruti semua perintah yang diberikan. Anjas. Beberapa perintah yang diberikan yakni Shingo harus memberikan segala informasi mengenai cowok sableng lainnya, beserta memprovokasi agar supaya Kiyoshi tetap dijauhi oleh teman-temannya. Masih sama seperti sebelumnya, di sini Kiyoshi benar-benar dikucilkan oleh semua temannya. Dan buat yang nanya kenapa Paijo juga sendirian, beliau ini sedang bermain bersama teman semutnya. Dikala merenung, tidak sengaja Kiyoshi melihat Shingo yang sedang berbicara dengan anggota OSIS. Setelah selesai berbicara, Shingo juga langsung memanggil Paijo untuk berbicara sebentar. Nah, tepat ketika Paijo pergi, secara tiba-tiba burung gagak peliharaan ketua OSIS langsung turun menuju ke tempat para semut berada. Mengira semut-semutnya sedang dalam bahaya, tanpa pikir panjang Paijo langsung ingin menyelamatkannya. Namun dikarenakan gagak itu milik ketua OSIS, di sini Meiko tidak memperbolehkan Paijo untuk mengusirnya. Merasa muak akan hal itu, tanpa basi-basi lagi Paijo langsung mendorong Meiko dengan cara menyentuh Aku. Tenang, jangan panik Jo. Tapi sakit dan agar Paijo tidak kena masalah besar, di sini Kiyoshi bilang bahwa ranting pohon yang kena ke lubangnya itu akibat ulahnya sendiri. Namun tetap, karena Paijo telah menyerang wakil ketua OSIS tadi, membuat dirinya juga harus dikenai sebuah hukuman.
Di waktu yang sama, melihat Kiyoshi yang terlihat sakit, dengan senang hati Hana pun ingin mengantarkannya menuju ke ruang UKS. Weh, cepetan! Setelah melakukan kesalahan, di sini Paijo dikurung di dalam penjara yang berbeda untuk diinterogasi. Terlebih lagi ketua OSIS juga mengembalikan hewan semutnya sembari berkata bahwa gagaknya itu nggak makan semut, melainkan gagaknya cuman mengusap semutnya doang. Di sisi lain, masih ingin melakukan balas dendam dan biar sama-sama impas, di sini Hana ingin melihat tongkatnya milik Kiyoshi. Namun dikarenakan Kiyoshi menolak dengan keras, membuat Hana pun akhirnya menyerah untuk melihat tongkatnya Kiyoshi. Namun meskipun begitu, Hana masih ingin melakukan balas dendam dengan cara memberikan air suci miliknya kepada Kiyoshi. Tanpa basi-basi lagi, Hana pun langsung melepas seluruh armor bagian bawahnya. Namun tepat ketika Hana ingin menyemprotkan air sucinya, secara tiba-tiba Chiyo pun datang untuk melihat kondisi Kiyoshi dah sembuh atau belum. Tidak ingin ketahuan sama orang lain, mereka berdua pun langsung segera bersembunyi di bawah kasur. Tentu karena sama-sama tidak menggunakan apa-apa, membuat tongkat milik Kiyoshi pun langsung berdiri tegak. Apaan ini? Dan lagi-lagi Hana pun kini ternodai kembali. Seperti biasa di kala kerja Rodi, Shingo selalu memprovokasi agar supaya cowok sableng tidak berdekatan dengan Kiyoshi. Namun setelah diselamatkan di tempo lalu, di sini Paijo pun memutuskan untuk berteman kembali dengan Kiyoshi. Setelah jam istirahat selesai, wakil ketua OSIS pun memanggil Shingo untuk berbicara. Namun kali ini untuk menghargai atas kerja kerasnya, anggota OSIS memberikan hak khusus kepada Shingo di mana dirinya bisa keluar dari penjara selama beberapa jam lamanya. Lebih mantapnya lagi, anggota OSIS juga telah mempersiapkan seorang wanita bila mana Shingo ingin melakukan kepada dirinya. Tapi karena pembahasan ini sudah terlalu panjang, maka akan kita bahas pada part selanjutnya aja, dimana pada part kedua nanti Shingo akan bersenang-senang dengan seorang wanita, Paijo akan mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya, dan lagi-lagi Hana ingin melakukan balas dendam kepada Kiyoshi. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda. Buat linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.